Tapi itu kalau kita berpedoman fafirru ilallah, eh, setiap orang pasti tahu balil insanu ala nafsihi basirah, dia pasti punya basirah tentang dirinya, tentang haji yang dia lakukan. Betul. Makanya fenomena ya kalau kita lihat teman-teman, yang dia sadar banyak melakukan ya dalam tanda kutip sesuatu yang tidak bagus gitu, dia takut-takut loh naik haji gitu kan. Takut kena balas. Iya ya. kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di podcast Nurul Wala. Ini adalah podcast perdana yang kami selenggarakan, dan di tengah-tengah kita telah hadir bersama kita Ustadz Muhammad Nur Jabir. Selamat datang Ustadz. Selamat datang. Apa kabar, Terima Ustadz? kasih banyak. Alhamdulillah baik, sehat. Ya, kita Mas sudah Azam sehat. alhamdulillah sehat. Sudah agak lama ya kita nggak ketemu Iya, karena pandemi dan sebagainya. Dan teman-teman perlu tahu semuanya, dan sebagian pasti sudah tahu, Ustadz Nur ini menerjemahkan puisi, ya, karya besar puisi Masnawi, Maknawi, karya Maulana Rumi yang sudah terbit 2 jilid ya Ustadz ya? Ya, jilid 1 dan jilid 2. Oke. Dan masih berlangsung terus. Masih berlangsung. Mohon doanya Mas Azam. Insya Allah, kita semoga saling dilancarkan. mendoakan. Amin. Ya Ustadz, beberapa hari lagi ini kita akan bertemu dengan event besar ya, salah satu ajaran Islam yang kita anggap sebagai salah satu rukun Islam ya, yang tampaknya paling sulit dilakukan oleh kebanyakan orang ya. Betul. Kita akan menghadapi haji ya, penyelenggaraan haji, dan seringkali kami di kampung itu biasanya merasa kalau belum haji Islam tuh belum genap gitu. Nah, Hampir semua sih. begitu ya. Tradisinya Karena seperti itu. Karena ditanamkan dari kecil bahwa ya syahadat sudah pasti sudah, Iya. ya, berkali-kali kita syahadat. Kemudian ya sholat, puasa, zakat. Tapi giliran haji ini yang sulit, bukan cuman di penataan mental fisik, tapi juga Ya, ya untuk manis kesana itu atau butuh ilaihi sabila. untuk kesana itu butuh banyak hal Banyak Ustadz, ya. hal. Dan ini juga saya baca Ustadz belum lama ya, agak mengejutkan ya, informasi terbaru dari Kementerian Agama ya, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Ini masa antreannya luar biasa ya, masa tunggunya untuk haji itu ya. Dengan asumsi saya sudah lunas untuk dapat satu kursi, karena KTP saya di Depok ya, berarti Jawa Barat. Masa antrean 55 tahun. 55 tahun. 55 tahun. Jadi kalau saya punya anak, pas lahir saya daftarin aja langsung, Mas. Itu kalau sudah bayar untuk dapat satu kursi, Ustaz. Oh gitu. Nah, jadi terhitung dari situ 55 tahun kemudian. Ya berarti kalau misalnya saat ini saya sudah lunas untuk dapat satu kursi, mungkin di usia 80, 90 saya baru berangkat haji. Sementara 65 tahun nggak boleh haji. Oh ya, ini mungkin juga paradoksnya ya. Paradoks ya. Tapi apapun itu semoga ada inilah Ya. ya, akan ada perubahan-perubahan, regulasi dan sebagainya, dan semoga kita semua bisa dimudahkan dengan haji ya. Dan kalaupun terpaksa sampai meninggal belum haji, semoga ada spirit haji yang bisa kita tangkap ya. Dan ini mungkin barangkali yang perlu kita diskusikan teman-teman. Makna ya haji ini secara filosofis atau secara spiritual dari perspektif pernyataan-pernyataan puitik dari Maulana Rumi ya. Kita tahu Maulana Rumi itu luar biasa ya, seorang waliullah besar, dan pasti Ustaz Nur akrab dong dengan puisi-puisi beliau terkait haji. Apakah Maulana Rumi pernah juga merangkai bait-bait puisi terkait haji? Ya, terima kasih Mas Azam atas kesempatan yang diberikan kepada saya, sudah diundang di Nurul Wala. Saya ucapkan terima Sama-sama, kasih terima banyak. kasih. Kebetulan Rumi punya ghazal di 648. Itu khusus tentang haji ya. Nah, yang menarik sebenarnya adalah kalau kita baca tradisi-tradisi sufistik, tentu Mas Azam lebih ahli dari saya tentang bacaan sufistik, dan kita lihat memang seluruh rangkaian haji itu adalah bagaimana memakna itu termanifestasi di dalam jiwa kita. Seperti itu, termanifestasi dalam jiwa kita. Dan sebelum masuk ke Rumi, ada filosofi juga yang menarik dari seorang sufi untuk menjelaskan bahwa seluruh rangkaian haji itu sebenarnya terangkum dalam satu ayat Al-Quran, fafirru ilallah.
Fafirru ilallah. Ya. Berlarilah kalian Kepada Allah. pada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu orang mau naik haji dia harus nulis wasiat. Betul. Dia harus ninggalin kerja, ninggalin keluarga, ninggalin seluruh yang ada dalam dirinya. Totalitas ya. Semua Pakaiannya juga dia harus tinggalin yang bagus-bagus, semuanya putih. tanpa Nah, jahitan. jadi filosofinya sebenarnya kita diajarkan bagaimana kita fafir ilallah, berlari menuju Tuhan. Kalau selama ini kan kita berlari menuju bos kita, Ya, ya. teman-teman yang lain gitu kan. Tapi kita tidak pernah merasakan bagaimana sih kita berlari menuju ilahi. Nah, itu dari seluruh rangkaian itu adalah kita diajarkan untuk berlari dan semuanya itu kita lihat ada satu dimensi gerak ya. Gerak jiwa sebenarnya yang berangkat dari, kalau kita mengutip para sufi sebagai satu bentuk perjalanan dari makhluk menuju Tuhan. Dari makhluk menuju Tuhan. Tuhan seperti itu. Dan kita adalah pelakunya ya. Kita pelakunya, kita subjeknya dan belajar untuk itu. Artinya fafiru ilallah, kita berlari kembali kepada Allah itu tidak mungkin terjadi kecuali kita dengan kesadaran yang sepenuhnya Ustaz ya. Betul. Dan saya ingat dulu almarhum Adi Syariati itu Ya, mengawali ya, ya. bagian itu ya, bahwa Ya, betul. haji itu memutus kita dari mata rantai rutinitas. Betul. Biasanya rutinitas itu mengelabui kita nggak sadar melakukan sadar. apapun ya karena keseharian. Haji ini itu semua dipangkas. Harus punya kesadaran total kita kembali kepada Allah. Itu yang pertama. Iya, iya, iya. Betul sekali. Nah, kalau makna haji sendiri apa Ustadz ya menurut Maulana Rumi gitu? Nah, atau spiritnya gitu ya? Saya langsung baca aja Mas Azami. Boleh, Bang. Saya baca Ghazal 648. Saya bacakan bahasa Persianya lalu saya Nah, terjemahkan. ini lebih menarik teman-teman. Jarang ya kita akan mendengar yang puisi langsung dari bahasa Parsi. Nah, ey kavme haj, ey kavme be haj rafte, kujoyi, kujoyi. Ma'syuk hamin jos, biyoyi, biyoyi. Ma'syuke tu hamsoye, wadibor, bedibor. Dar boy bodie sargaste shumo, darci hawoi. Agar surat bisurat masyur, bebinin. Ham hoje wa ham hone wa ham kabe shumoi. Dahbor as onroh bedon hone berafti. Yek bor as in hone ber in bom baroid. On hone latifans nesan hosh beguftit. As hoje on hone neshone benamoid. Yek dastegul ku agar on bog bedidi. Yek go harjon ku agar as bahre khudoi. Bo in hamme on rasumo ganj shumoi. Afsus kebar ganje shumo parde shumoi. Ini ghazalnya saya akan bacakan artinya Mas Azam. Wahai kalian yang pergi haji, kalian di mana? Kalian di mana? Dalam salah satu penafsiran Rumi sambil nunjuk sini, kekasih di sini, kekasih di sini. Di hati ya. Di hati. Datanglah, datanglah. Kekasihmu bersebelahan denganmu dan dari dinding ke dinding. Ketika di tengah lautan padang Sahara, keadaanmu bagaimana? Jika kau saksikan bentuk kekasih tanpa bentuk, kaulah Tuhan, kaulah rumah, kaulah Ka'bah. Berpuluh-puluh kali kau kunjungi rumah itu. Kunjungilah sekali rumah ini. Kau masuk dari atap. Katakan padaku tanda rumah yang lembut itu. Tunjukkanlah alamat rumah Tuhan itu. Di manakah buket bunga itu? Jika telah kau saksikan taman bunga, kemanakah mutiara jiwa? Jika kau telah menjadi lautan ilahi, segala penderitaanmu akan menjadi harta karun. Amat disayangkan, dirimu adalah tirai bagi harta karunmu. Ini ghazal yang indah dari Rumi di ghazal 648. Jadi Maulana mengawali ini ya, kalian kemana, kalian di mana gitu. Maksudnya kebanyakan orang haji, tetapi itu seperti yang tadi Mas Azam sampaikan bahwa hampir tadi kita mengawali bahwa berlarilah menuju Tuhan. Tetapi imajinasi kita, pikiran kita itu ada kerjaan,
Iya, masih nyangkut kemana-mana ya. Kemana-mana. Gitu. Haji membawa banyak hal. Ya. Banyak hal kayak gitu. Seharusnya dia hanya membawa kafan putih yang melilit dirinya gitu. Nah, Rumi mengingatkan, kalian di mana? Kalian di mana? Kekasih di sini, kekasih di sini. Nah, seharusnya pada saat itu yang bersama kita adalah hanya Tuhan di dalam hati. Makanya Rumi kekasih di sini, kekasih sambil nunjuk. Itu dari beberapa tafsir dari Ghazal menunjukkan seperti itu. Ketika menjelaskan masyuk hamin jos. Kekasih itu ada di sini, ada di sini. Nah, datanglah kekasihmu bersebelahan denganmu. Maksudnya karena dia di dalam diri dan kita lihat kan ada tubuh, ada ruh. Iya, betul. Dan kemudian yang paling batin itu adalah ilahi. Karena wahuwa ma'akum aina ma'akum, dia bersama kalian dimanapun kalian berada, sehingga ya ilahi senantiasa bersama diri kita. Cuma kata Rumi dalam Masnawi di bait pertama itu menjelaskan, tetapi raga bukan penghalang bagi ruh dan ruh juga bukan penghalang bagi ruh. Tetapi tidak semua orang bisa menyaksikan ruh. Maksudnya kita dengan baik menyaksikan ya bagaimana tangan ini bergerak itu justru karena iradah yang ada dalam diri saya, ada dimensi ruhaninya. Dia sebenarnya tidak ada penghalang antara rubuh saya dengan ruh, tidak ada penghalang, rubuh juga dengan tubuh tidak ada penghalang, tetapi tidak semua orang bisa menyaksikan dimensi ruh. Karena terlalu dekat Ustadz ya. Iya, betul. Justru menjadi hijab. Menjadi hijab. Kedekatan menjadi hijab. Kayak gitu. Makanya kata Rumi, kekasihmu bersebelahan denganmu. Gak jauh loh. Di sini loh kata Rumi. Dan jadi artinya kita tidak teriak-teriak. Nah, memanggil Tuhan ya yang terlalu dekat dengan kita. Terlalu dekat. Itu. Jadi kata Rumi, dia bersebelahan denganmu dan dari dinding ke dinding. Jadi kalau di situ di luar ada dinding Ka'bah, ini ada loh dinding hijab yang kita buat sendiri itu kan. Hijab, ada tirai yang kita buat sendiri. Nah, tirai itu yang kemudian membuat kita mungkin sebenarnya dekat, tapi itu membuat kita menjadi makin jauh dari Tuhan. Nah, ini Ustaz, tadi saya ingat salah satu puisi dari Hamzah Fansuri ya, yang agak mirip kelihatannya dengan tadi. Saya lupa detailnya, tapi kira-kira beliau menyatakan bahwa Hamzah Fansuri mencari Tuhan ya sampai di Ka'bah segala macam, tapi ternyata nanti ditemunya di rumah sendiri di dalam hatinya. Ya. Jadi memang pada akhirnya haji yang autentik ya, haji yang tentu tanpa mengabaikan bentuk formalnya, ikut manasik secara benar, tapi harus diisi ya, dilambari dengan kesadaran kita tadi fafirru ilallah, lari kembali kepada Allah, dan dengan kesadaran seutuhnya ya. Tidak boleh membawa dalam bayang-bayang imajinasi kita berbagai PR yang belum selesai ya. Bahkan termasuk mengkhawatirkan anak istri, keluarga di rumah misalnya. Betul kira-kira begitu ya. Jadi saya tidak setuju kalau ada pembatasan haji. Tuhan sendiri yang menyuruh kok, memerintahkan untuk ini gitu. Nah, ya betul Ustaz. Mungkin tadi pembatasan soal manajemen ya, tapi itu soal regulasi negara. Tapi ini poin yang bagus sekali. Saya ingat ayat yang kayaknya sejalan dengan yang disampaikan Satur barusan ya. Ini disuruh oleh Tuhan, nanti panggilan ilahi ya. Dan memang di dalam Al-Quran itu firman Allah kepada Nabi Ibrahim yang digunakan kata-kata adalah wa'azzin finnasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik ya. Serulah atau panggillah mereka. Jadi haji memang panggilan ilahi. Betul. Jadi kita semua setiap diri dipanggil. Sama seperti sholat Jumat ya, yang wa idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Jadi kata-kata nudiya, jadi nida ya, ini azin juga seru, izin ilahi ya, panggilan ilahi. Jadi memang haji ini panggilan kepada titik terdalam diri kita Ustaz ya. Betul. Artinya makanya waktu kita tiba kan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Betul. Ya, kita menyambut ya. Kita menyambut. Iya, wahai Tuhan, saya tiba Tuhan. Saya tiba Tuhan, labbaik kan. Itu betul. Harusnya saat kita mengatakan labbaika tadi, bayang-bayang yang lain tuh hilang semua Ustaz ya. Betul. Fana ya. Kesadaran kita nggak boleh menyambut tapi kok menyambut yang lain juga gitu ya. Jadi menyambut ingatan segala macam. Nah, ini bagaimana Ustaz kalau terkait dengan nasib ya, dalam tanda kutip ya. Kebanyakan orang yang mungkin akan sulit untuk mendapatkan momentum, mendapatkan kesempatan bisa menggenapkan rukun Islam yang kelima tadi Ustaz, untuk bisa haji. Karena ya banyak juga ternyata orang-orang kaya ya yang secara material
insya Allah sangat mampu, tapi juga belum berangkat haji juga karena mungkin memang belum terpanggil ya, belum dapat panggilan ilahi. Nah ini bagaimana dengan orang-orang yang katakanlah nasib ekonominya juga mungkin tidak baik ya, jadi tidak punya kesempatan untuk haji. Ini harus bagaimana Ustaz? Jadi ada yang menarik, saya mau cerita sedikit. Saya punya guru, beliau waktu itu ngajar kami fikih. Jadi guru saya ini tidak pernah haji. Ngajar. Guru fikih? Ya. Bahas haji juga. Tapi belum pernah haji. Nah, kemudian dia bilang begini, kenapa saya berani ngajar haji? Karena setiap tahun pas di waktu haji, saya mimpi naik haji. Setiap tahun. Setiap tahun ya? Setiap tahun. Gitu. Jadi dia memang kekurangan gitu, nggak bisa naik haji setiap tahun. Tapi Tuhan menganugerahkan dia tentang mimpi naik haji. Dari awal, jadi apa yang dijelaskan dalam ke kita tentang bab haji, tentang fikih haji itu perlu kayak seperti dia melaksanakan itu dalam mimpi tadi ya? Mimpi tadi. Nah makanya dari sini ya kalau kita lihat kita mengambil potret guru saya ini menjelaskan bahwa yang penting pertama niat kesungguhan ya. Insya Allah ya Tuhan sudah mencatat itu ya. Sudah pasti tahu ya. Ya di alam, itu makna dasar haji itu ya secara bahasa kan al-qasdu ya. Jadi ada kesungguhan sengaja ya. Jadi insya Allah sudah pasti bukan insya Allah ya. Kita sebagai muslim meyakini kalau kita secara sosial secara inilah pengalaman langsung tidak mungkin menunaikan haji, mungkin sampai meninggal. Tapi Allah tahu hati kita sudah nyantol di sana ya. Semoga labbaik Allah, ucapan labbaik kita itu, talbiyah itu semoga disambut oleh Allah. Amin. Nah Ustadz ini kita mungkin perlu juga bicara fenomena lain ya. Kan ada orang-orang yang butuh antrian lama untuk bisa haji, bahkan tidak kesampaian. Tapi ada orang yang dengan mudah bisa haji berkali-kali bahkan tiap tahun, Ustaz. Nah ini gimana, Ustaz? Nah ini suatu fenomena yang agak paradoks ya. Tetapi menurut saya kita agak sulit untuk menilai ya, menjudge. Maksudnya apa ukurannya kemudian si fulan berkali-kali dipanggil, kemudian yang si fulan tidak gitu. Menurut saya sangat sulit untuk membuat parameter. Apalagi jika itu menjadi ukuran tingkat kesolehan seseorang, mengukur bahwa karena dia berkali-kali berarti dia berkali-kali dipanggil Tuhan. Wallahualam ya, kita itu tidak ada jaminan ya. Nggak ada jaminan gitu. Nah, lebih bagus kita berpositif thinking saja bahwa ya memang demikian gitu. Dia mendapatkan panggilan berkali-kali. Tentu kita akan mengedepankan asas husnudzon ya, baik sangka itu dimudahkan oleh Allah segala macam. Tapi itu kalau kita berpedoman fafirru ilallah, setiap orang pasti tahu balil insanu ala nafsihi basirah, dia pasti punya basirah tentang dirinya, tentang haji yang dia lakukan. Betul. Apakah dia benar-benar berlari menuju Tuhan ketika dia haji atau tidak gitu kan? Atau untuk Instastory mungkin ya. Gitu. Ya betul. Saya kira memang kita bisa membohongi siapapun, tapi kita nggak bisa bohong diri sendiri ya. Jadi kita pelakunya insya Allah akan tahu apakah hajinya itu makbul ya, diterima atau ya sekedar rutinitas yang tadi itu. Jadi kehilangan makna juga dari awal ya. Betul. Nah ini hal lain yang perlu kita lihat juga begini Ustaz. Indonesia kalau melihat antrean itu berarti kan tinggi sekali ya. Kemampuan ekonomi meskipun tidak mewakili mayoritas ya, tapi antrean itu menunjukkan bahwa orang yang bisa haji dari Indonesia itu banyak ya. Atau cukup mungkin ya beberapa orang berkali-kali. Nah apakah sebetulnya haji ini ibadah yang seprivat itu ya antara kita dengan Allah, atau dia harus punya implikasi sosial gitu ya, atau dia privat saja, jadi pulang ya bawa gelar haji tidak punya dampak sosial apapun gitu. Bagaimana Ustaz? Nah itu tadi kalau dia punya dampak pada personal, otomatis harusnya punya dampak kepada sosial ya. Sosial. Saya punya asumsi begitu. Seperti begini, selalu ada pertanyaan ya, si fulan kok rajin sholat, rajin puasa, melakukan ritual-ritual yang dianjurkan diperintahkan oleh Allah, tapi kok akhlaknya tidak bagus ya? Tidak tercermin ya. Tercermin. Kan sering ada pertanyaan begitu kan. Nah, saya selalu berpatokan bahwa ukuran dari segalanya adalah konsepsi tentang tauhid.
Tauhid ya. Oke. Jadi kalau dia dengan baik mencerap tauhid, itu pasti punya implikasi sosial, pasti punya berdampak terhadap dirinya. Nah, sama dengan haji ini, kalau dia tidak punya dalam tanda kutip tauhid yang bagus ya tentang ilahi, bagaimana membangun kedekatan dia, itu pasti saya yakin tidak punya implikasi sosial. Gitu. Makanya kan kita mengawali bahwa fafiru ilallah itu kan bagaimana berlari menuju Tuhan, itu kan implikasi dari gagasan tauhid seseorang. Ya, betul. Apakah dia memang benar-benar mau berlari menuju Tuhan atau dia sebenarnya belum siap, seperti itu. Nah, ini saya ingat. Makanya fenomena ya kalau kita lihat teman-teman yang dia sadar banyak melakukan ya dalam tanda kutip sesuatu yang tidak bagus gitu, dia takut-takut loh naik haji gitu kan. Takut kena balas. Iya ya. gitu. Karena itu banyak kisah kan. Iya. Nanti kalau di sana benar-benar ditampakkan dan memang faktanya begitu. Dan dialami banyak orang ya. Jadi banyak orang seperti itu. Makanya ada kawan saya itu yang melempar jumroh, yang melempar sendiri kayak gitu. Karena setannya kita sendiri ya. Gitu. Iya, saya ingat salah satu sama pernyataan Ali Syariati juga masih Ali Syariati, dia menyatakan bahwa 3 konsep atau ajaran dalam Islam yang harusnya punya implikasi sosial sangat besar ya. Pertama tuh tauhid ya. Yeah. Cuman sayangnya kita mempelajari tauhid atau ilmu tauhid itu lebih pada pembuktian Tuhan ya. Yeah. Jadi bukan menepis atau menghilangkan penghambaan kepada sesama. Yeah. Tauhid itu kan mengesahkan Allah Tuhan sebagai Tuhan dalam relasi kita sebagai hamba, artinya ya selain Dia semua adalah setara gitu. Tapi karena kita lebih sibuk membuktikan keberadaan Tuhan, jadi melupakan tauhid. Nah, tadi tauhid juga harus punya implikasi sosial. Kalau kita setara ya kita membantu segala macam ya, punya manifestasi itu. Kemudian yang kedua adalah jihad, sudah pasti jihad implikasi sosial. Dan yang ketiga yang unik kata syariat adalah haji. Jadi haji ini yang mohon maaf seremoni yang selalu diulang tiap tahun, tapi kayaknya juga melupakan dampak sosialnya karena orang mengejar yang privat ya, atau sebetulnya melupakan makna haji dalam relasi sosialnya. Jadi menurut antum gimana? Kalau kita lihat rangkaian haji ya, dari awal sampai akhir, kemudian terakhir itu kan ada kurban ya, kayak gitu. Iya, kurban betul. Kurban itu kan itu implikasi sosialnya luar biasa gitu. Berbagi ya. Berbagi di situ dan itu diawali jadi orang bisa berbagi. Itu kalau sejak awal dia memang menghususkan dirinya kepada Tuhan. Jadi kalau dia tidak menghususkan dirinya pada Tuhan, itu pasti ada ego. Ya. Kalau ada ego maka dia sulit akan berbagi. Seperti itu. Makanya kurban itu adalah implikasi dari nilai-nilai yang dia lakukan sejak awal ketika dia haji, implikasinya ya seperti itu. Nah, sayangnya itu tidak di-manage dengan baik ya. Seperti itu. Makanya saya selalu mengusulkan kita ada ribuan, mungkin jutaan ya hewan kurban pada saat itu, tetapi kita tidak bisa memanage dengan baik gitu. Dia hanya daging itu hilang dalam 3 hari. Mungkin ada mubazir dan seterusnya, tapi kalau dia dikemas dengan baik, dikelola seperti makanan daging kaleng, dimasukkan dalam cold storage yang bagus, itu setiap ada misalnya sesuatu yang mendesak itu kita bisa bagi, seperti itu kan. Gitu. Tapi juga bahkan dalam kurban pun yang aspek sosialnya lebih menonjol dibanding haji ya, tampak begitu. Ini juga sama Ustadz spiritnya berarti ya. Jadi kita tidak boleh menyembelih berkurban ya, melupakan spirit terdalamnya, yaitu menambahkan hati kepada Allah ya. Allah. Ya seperti dalam Al-Quran yang sampai kepada Tuhan itu bukan darah dan daging, tetapi bayanan Allah ya. Betul. Ikhlasanmu. Jadi saya pernah baca juga di Ibnul Arabi juga begitu, bahwa tentu saja darah dan daging itu tidak sampai kepada Allah. Persembahan kita tidak sampai. Tidak seperti kita menyembelih untuk patung-patung ya yang bisa sampai. Tapi enggak. Jadi yang diukur adalah tentang tetap ketakwaan ya. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Dan takwa ini urusan hati, sama dengan tadi haji yang di awal ada di sini ya, ada di hati kita. Maka juga ini meskipun secara sosial mungkin kita akan berbagi atau itu bisa dinikmati dimakan oleh banyak orang, pada akhirnya ini semacam hanya pujian sosial saja yang kita dapatkan kalau hati kita tidak nyambung kepada Allah.
Ya terutama konsep ini ya, kita selalu lupa seperti kata Rumi, dulu kita satu, tanpa kepala dan kaki jatuh ke dunia terpisah satu sama lain. Ketika haji itu semua orang dari ras mana, suku mana, negara mana, kafilah mana, kabilah mana, itu semua berkumpul. Tidak dibedakan Ustaz ya. Tidak dibedakan sama sekali, pakaiannya sama dan seterusnya, semuanya derajatnya di hadapan ilahi sama. Itu kan konsep ummatan wahidah yang luar biasa ya. Dan sayangnya cuma di situ gitu, tidak berimplikasi yang lebih masif gitu. Ini dahsyat betul ya. Jadi Iya, orang apapun jabatannya, anak siapa nggak peduli, Nggak peduli. usia berapa juga sama ya. sama. Jadi semua di hadapan Warna kulit nggak ada bedanya, gitu kan? ketika haji itu menjadi sama. Menjadi sama, jadi ummatan wahidah. Berarti kalau kita pulang setelah kesadaran tadi kok pulang masih membeda-bedakan, ini tekor Ustaz ya. Nah itu. Jadi ada yang miss ya, Nah, yang hilang. lagi-lagi kembali ke tauhid kan? Ya. Bagaimana seperti itu? Tapi apakah memang umum ya bahwa ada satu momen ya di satu tempat ya, barangkali kesadaran ilahiyah kita itu tinggi ya, tapi nanti ketika pulang ya kembali seperti Nah itu mungkin ini efek dari situasi dan lingkungan ya. Karena semuanya lagi fokus di sana, semuanya lagi fokus mengucapkan apa yang harus dilakukan ketika kita haji, semua fokus di haji. Mungkin di situ pada saat momen itu spiritual orang naik, terkondisikan oleh situasi. Tapi ketika pas setelah itu hilang lagi, karena memang kita harus meyakini bahwa persoalan spiritual itu kan bukan momen yang bisa berhenti di situ. Iya betul. Tapi ini adalah sesuatu yang kita rangkaian yang panjang yang mesti kita jalani. Kita upayakan tanpa henti ya. Iya, seperti itu. Ya, berarti memang meskipun misalnya nanti kita sudah haji, mungkin di sana mengalami kesadaran yang ultim ya, yang tinggi, tapi kok pulang kembali lagi, kita tetap harus husnuzon bahwa Allah tidak menutup pintu buat kita, Ustaz ya. Pasti. Dan ternyata juga di dalam sejarah ini masa juga fenomena begini juga berlaku di zaman Nabi. Jadi saya ingat ada hadis yang entah Huzaifah atau siapa, kata dia saat mendengar Nabi bercerita itu seolah-olah neraka, surga, bayang-bayang itu semua hadir depan dia. Tapi selesai mendengar Nabi, dia pulang kepada keluarga, aktivitas di pasar, kok saya jadi orang yang berbeda gitu. Jadi artinya memang ya inilah manusia, inilah kita ya. Iya. Kita naik turun intensitas iman kita ya. Kadang kita ingat. Tapi yang penting kita tidak boleh putus asa, tidak boleh nauzubillah sampai suudon ya, berburuk sangka kepada Allah. Allah pasti akan membuka pintu buat kita. Dan yang lebih penting dari semua itu bahwa dalam haji, kurban dan tentu ibadah-ibadah lainnya, kita harus memprioritaskan, menomorsatukan kesadaran untuk dia saja, Ustaz ya. Ya, setuju. Mungkin saya baca sedikit lanjutan dari syair Rumi. Oh, boleh. Oke. Kata Maulana, berpuluh-puluh kali kau kunjungi rumah itu, kunjungilah sekali rumah ini. Kau masuk dari atap, katakan padaku tanda rumah yang lembut itu. Tunjukkanlah alamat rumah Tuhan itu. Kan? Di manakah buket bunga itu? Jika telah kau saksikan taman buka, kemanakah mutiara jiwa? Jika kau telah menjadi lautan ilahi, segala penderitaanmu akan menjadi harta karun. Nah, amat disayangkan, dirimu adalah tirai bagi harta karunmu. Dirimu adalah tirai bagi harta karunmu. Ini bisa dieksplorasi. Ya, karena seperti yang kita jelaskan di awal bahwa semua rangkaian haji ini filosofinya kalau dalam pandangan sofistik itu sebenarnya semua ada dalam diri ya. Makanya kata Rumi di awal bilang engkau Ka'bah haji adalah engkau sendiri. Kaulah haji, kaulah Ka'bah, kaulah ini seterusnya. Karena itu termanifestasi dalam diri. Nilai-nilai haji itu semestinya termanifestasi di dalam diri. Nah, itulah harta karun sebenarnya. Nah, cuma karena kita membuat tirai sendiri, tirai itu tidak lain adalah ego, keakuan, keangkuhan kita. Itu yang membuat penghalang antara saya sebagai subjek dengan harta karun tadi. Seperti itu. Apa ada semacam langkah-langkah atau trik yang mudah ya buat kita publik luas, upaya untuk menghilangkan tirai-tirai itu? Nah, kalau dalam ranah sufi kan kita diajarkan untuk melakukan itu tidak
ekstrim, tidak melakukan hal yang ekstrim. Misalnya ada orang dia sadar tahu-tahu meninggalkan pekerjaannya secara total, dia halwat, dia tinggalkan keluarganya, dia berhenti bekerja. Itu kita tidak diajarkan begitu. Makanya cara terbaik adalah kita melakukan ini secara perlahan-lahan. Cara perlahan-lahan, mengamati saja tentang di dalam diri kita. Kalau angku ya sadari kalau saya angku, lalu kemudian perlahan-lahan mencoba. Kan kita sudah hidup berpuluh-puluh tahun ya, itu pasti ada sifat-sifat yang negatif yang masih menyangkut dalam diri. Ya, betul. Jadi jalan pertama adalah kita mempelajari sifat-sifat yang negatif dalam diri dan berusaha untuk perlahan-lahan mengendalikannya. Ini kayaknya yang tidak mudah, Ustaz ya. Ini yang tidak mudah. Umumnya orang denial dengan sifat buruknya. Nah, menyangkal. Ya. Ini kan mempersepsi diri sebagai baik terus-menerus. Betul. Jadi yang pertama pasti harus mengakui dulu. Ada yang perlu dikoreksi dari sifat kita. Kayak gitu. Harus secara pelan-pelan kita membenarkan itu. Ada yang lain mungkin? Maksudnya? Saran-saran lain gitu ya, atau trik lain? Menurut saya cara sufi itu cara yang paling bagus karena para sufi itu kita tidak dianjurkan melakukan titi yang sangat ekstrim. Kalau sadar tahu-tahu pergi halwat, kemudian melakukan hal-hal yang seperti yang sangat ekstrim ya, seolah-olah ingin membunuh sifat-sifat itu, tidak seperti itu. Tapi mulailah, misalnya begini, saya selalu mencontohkan, misalnya saya terbiasa pagi saya sarapan dengan kopi dan pisang goreng. Suatu saat dia tidak ada, saya marah. Itu aja dulu, itu kan sederhana. Ya, betul. Atau misalnya ada yang membantu kita mensetrikakan baju, lecet sedikit kita marah. Itu kan sederhana. Jadi para sufi selalu menganjurkan berangkatlah sesuatu yang sederhana dalam mengoreksi diri. Nah tentu misalnya kalau sudah masuk dalam trik-trik khusus misalnya ya bagaimana melanturkan zikir terus-menerus dalam diri dan seterusnya. Jadi kita mulai dari hal-hal yang paling kecil yang ada di sekitar kita ya. Sanur, banyak hal yang kita pelajari di pagi ini ya, terima kasih banyak. Tapi mungkin kita perlu mendengar kembali puisi dari Maulana Rumi yang insya Allah akan menyegarkan, membasahi hati kita yang gersang ini. Nah, terima kasih. Saya akan membacakan puisi-puisi pendek dari Rumi. Kalau tadi dibaca Ghazal, ini juga di tempat lain, tapi saya memotong sehingga hanya khusus mengambil tentang hajinya. Puisinya pendek sebagai penutup. Kata Maulana Rumi, tawaflah di Ka'bah hati. Jika kau punya hati, hati adalah Ka'bah makna. Emangnya menurutmu apa? Beribu-ribu kau melangkah melilingi Ka'bah, jadi beribu kali kau melangkah melilingi Ka'bah, takkan diterima Tuhan jika hatimu jahat. Wah, ini betul-betul menampar ya. Tawaflah di Ka'bah hati jika kau punya hati. Jika punya hati. Saya punya hati atau enggak? Cuma para sufi selalu husnuzon pada semua orang. Bahwa semua orang punya hati. Ya apapun kondisi kita saat ini teman-teman semuanya, jangan putus asa lah ya. Terus ya, jangan putus asa. Kayak apapun kita berlumur dosa dan kesalahan, pintu Allah selalu terbuka, kita kembali dan kita berharap semoga kita dapat tadi ya panggilan ilahi itu, panggilan Allah untuk berhaji. Untuk berhaji bukan hanya menjalankan secara manasik tapi juga terutama adalah hati kita sebagai Ka'bah ya, sebagai Ka'bah yang kita tawaf di dalamnya. Ya. Kita pergi. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih banyak banyak pencerahan pagi ini dan insya Allah ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kita akan ngobrol lagi lain waktu Ustaz. Ya, siap. Ya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.